Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz Guru. Lanjutkan Bang Adia. Bagus tuh. Dunia ini tempat bersusah payah, dunia tempat berletih-letih. Ya. Benar. Lanjutkan. Allah, Alhamdulillah. Ya, baik, sahabat fitness. Di sini saya dimonitor oleh Ustadz Guru saya. Eh, mungkin ya banyak teman-teman sahabat Muslim juga cinta beliau. Silakan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan alhamdulillah berkat beliau juga saya memulai melangkah untuk mendekatkan diri atau di jalan-jalan yang diridhoi. Subhanallah. Baik, saya salam dulu sama teman-teman di SAS nih. Bang Adia. Coach, my coach. Siap. Ini guru saya juga, guru menuju 90 kilo. Jadi teman-teman sekalian saya kenalkan nih, saya sekarang lagi live bersama dengan Bang Adia Novali. Beliau adalah Mr. Olympia, juara 1 di Australia binaraga. Beliau juga juara 1 pemenang Arnold Classic di Amerika, United States of America, mengharumkan nama bangsa kita. Subhanallah. Allah kuasa, Allah jumpakan saya dengan beliau melalui sosial media dan kita baru jumpa 2 kali ya, dua hari yang lalu lah. Dan saya sudah memutuskan untuk hijrah juga, hidup sehat. Hijrah hidup sehat, saya harus karena dakwah ini perlu tenaga juga, perlu energi juga. Maka saya insya Allah teman-teman sekalian akan lihat beberapa bulan lagi dari Sulaiman 90 kilo dengan perut six pack, insya Allah. Amin, Allahu Akbar. Anak push, anak genjot itu, coach. Hari-hari push up, work from home atau berkeringat setiap hari. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Cuman makanan memang agak sedikit mujahadah ya. Kita nggak bisa makan bebas lagi. Ya, saya berharap memang ada yang di dalam program yang kita makan untuk menuju target kita tuju tadi. Iya. Karena memang itu untuk mengefektifkan kerja melalui olahraga kita tadi. Nah, jadi kalau kita masih istilahnya cheating, target kita yang harus 3 bulan itu mundur lagi tuh. Gitu. Subhanallah. Ini saya, waduh. Bang, kasih lihat dulu otot dikit Bang, ini Bang, kasih lihat dikit. Ya. Otot kasih lihat dikit. Allahu Akbar. Ya Aju. Subhanallah. Otot bicep. Allah. Otot bicepnya masih ada. Tapi itu gara-gara corona agak kempes dikit ya. Iya. Karena semua gym kan tutup sekarang, gym tutup. Tutup, betul. Nah, cuma ada gym di belakang tuh ada buka kemarin kan dikit kan, cuman dia nggak ini juga kan dekat Podoporo kan. Buru-buru ini juga mereka takut masih Iya betul. pada buka. Bang. Iya. Ada nggak keinginan Bang untuk ikut kontes lagi Bang? Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol, Ustadz Guru kasih nasihat, ada keinginan tapi kita merubah tema, di mana kita yang harus mengatur dunia, mengatur dunia. Nah, seperti yang Ustadz jangan kita yang diatur dunia. Betul. Ya, jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita rencanakan terkabul. Bodybuilding Islamic, world bodybuilding Islamic, ajib itu. Ya. Kita undang tuh semua binaraga dari Arab itu kan banyak Bang. Jadi kan mereka naik panggung dengan pakaian-pakaian sunnah semua, baru dibuka satu persatu kan kayak Hulk tuh kan, dibuka kacik bajunya, kelihatan dadanya, dia buka digulung lengannya, kelihatan otot tangannya. Jadi aurat gak terbuka, tapi otot terlihat gitu loh, kesehatan terlihat. Ya. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah, ada yang bawa tombak gitu loh. Subhanallah. Ya. Ada yang naik kuda, subhanallah. Ya. Jadi di situ entertainnya dapat. Iya. Nanti anak yang main musiknya kan. Ustadz Guru harus pamer juga dong. Oh ya, nanti kalau udah ada lomba itu otot udah keluar dikit. Iya dong, harus dong, ya. Siap Bang, Masya Allah Bang. Teman-teman kalian semua di follow ya Instagram beliau ya. Ini insya Allah jadi dai hebat nih. Coba Ambo juga ikut share biar tidak gapardo, gadang pori perdado. Betul. Di follow semua. Masih belajar Ustadz Guru. Bang, masih belajar. Tapi teman-teman kalau mau dibimbing gimana cara coach? Kemana dihubungi nih? Teman-teman kalau mau latihan ngubungin Abang di mana? Ya.
Sebenarnya kalau kondisinya teman-teman yang sudah memfollow Instagram sih bisa DM langsung atau ke email saya adianovali07@gmail.com. Ya, atau bisa juga kontak nomor saya di 0821 235 71083. Insyaallah ya. Nah, tapi ini khusus laki-laki ya, perempuan enggak Bang ya? Khusus laki-laki. Saat ini insya Allah kita memfokuskan perempuan. Ada istri soal di depan live. Grogi ya? Jadi memang gitu Bang, yang perempuan latihan sama perempuan, yang laki-laki latihan sama laki-laki itu lebih terjaga. Karena bahaya ini, setan ini, aurat ini bahaya. Kelemahan perempuan ada pada auratnya, kelemahan laki-laki ada pada syahwatnya. Ini bahaya. Jadi kalau ini nggak dijaga, pandang nggak dijaga, nih ngeri juga Bang. Begitu. Jadi kita nanti istri antum yang latih yang perempuan. Saya lihat tuh ibu juga ikut fitness kan, juga ini kan. Ikut. Iya, secara basic istri dapatlah dikit bekal-bekal untuk coachingnya gitu. Tapi memang belum dimulai atau belum diasah. Alifenol ketawa terus dari tadi nih, Alifenol nih. Oh, iya Ustadz Guru. Saya sedikit juga memang mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Memang khususnya di bidang saya ini dan saya yang mengalami lah ya. Memang kenapa lemah sekali kita ketika menghadapi kaum Hawa itu, Ustadz Guru? Artinya kita di sini ketika karena kan kalau kita di jalan di luar melihat aja ya betul yang Ustadz Guru sampaikan tadi, syahwat kita nih rasanya tuh membara-bara gitu. Gimana cara ngeremnya tuh? Tundukkan pandangan Bang. Banyak istighfar. Istighfar, tundukkan pandangan. Kan di rumah ada yang bidadari juga kan. Jadi cepat-cepat pulang ke rumah. Begitu, jangan bahaya-bahaya. Nah, karena memang gitu Bang. Makanya di kehidupan kita ini mesti ikut cara Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW dengan keluarganya, dengan istrinya. Kan Nabi pernah bilang, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah. Jadi dalam Islam ini yang dibolehkan itu pernikahan. Pernikahan itu boleh. Ya, yang selain itu nggak boleh. Nah, jadi inilah Islam, indahnya memuliakan wanita. Subhanallah, ajib banget Bang. Jadi maka ini banyak harus dibicarakan empat mata ini. Karena ini banyak amalan-amalan harus kita buat. banyak istighfar, banyak istighfar. Insya Allah Bang, dan nanti makanya kita perlu berpakaian sunnah. Kita perlu menghidupkan agama supaya itu menjadi rem bagi kita, tameng bagi kita. Umpama nih jenggot nih, Bang Adia udah mulai panjang dikit kan. Meskipun kita bukan ustadz, orang pikir kita ustadz kan. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga batas-batas juga terjaga gitu loh. Terjaga diri kita. Yang penting jaga sholat Bang. Kalau kita jaga sholat kan jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjaga perbuatan keji dan mungkar. Jadi jaga sholat. Orang bilang itu sholat itu seperti kepala pada badan. Kalau baik sholatnya baik semuanya. Ya, kalau orang nggak ada amalan-amalan lain, mungkin ibarat dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi orang nggak sholat tuh ibarat orang nggak punya kepala Bang, bahaya. Udah jalan ke semua arah. Ya kalau kita malam-malam lihat orang jalan nggak ada kepalanya, lari pingsan kita kan, hantu itu. Iya. Jadi begitu Bang. Jadi banyak amalan. Kembali hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya orang bilang, Bang, antum jaga jaga jenggot, jaga sunnah. Saya bilang bukan kita yang jaga, dia yang jaga kita. Jenggotnya yang jaga kita, sorban yang jaga kita, sunnah yang jaga kita. Begitu Bang. Jadi memang nggak ada pilihan lain, kita harus kembali kepada Allah. Kalau nggak bisa berlari, berjalan, nggak bisa berjalan, merangkak Bang. Ya, maka kita berteman dengan semua orang, tapi bersahabat tuh dengan orang-orang baik saja, bersahabat dengan orang-orang soleh saja. Gitu. Terus Bang, Abang, Ana lihat nih progresnya dalam beberapa hari ini ada dakwahnya jalan terus. Nah apa-apa. Tangan kita cuma dua Bang ya, Bang Adi ya. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Jadi tidak mungkin kita menutup mulut semua orang untuk tidak berkomentar jelek tentang kita. Biarin aja. Ya, tutup saja telinga, terus berjalan sampai jumpa dengan Allah. Gitu. Jadi nggak usah terkesan dengan kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Penilaian orang nggak penting.
Apa gunanya seluruh dunia menyanjung kita, Bang? Mengatakan kamu orang hebat, kamu orang baik, tapi Allah katakan tidak, gimana? Nah, jadi yang penting itu apa kata Allah. Jadi orang ikhlas itu, dia nggak merasa diperhatikan orang, dia nggak terkesan diperhatikan orang, dia nggak senang hati kalau dipuji, nggak sakit hati bila dibully. Itu orang ikhlas. Dia hanya merasa diperhatikan Allah aja. Dia pikirkan bagaimana Allah suka sama dia, Allah sayang sama dia. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu nggak merasa diperhatikan manusia. Penilaian manusia bagi dia nggak penting. Nggak penting, mau dipuji, mau dicaci maki, sama saja. Yang dia pikirkan apa kata Allah, apa penilaian Allah kepada saya. Tapi kalau orang tidak ikhlas, Bang, dia tuh gara-gara satu kata, orang bisa berhenti dia. Soalim lo katanya. Betul. Udah, besok dia nggak dakwah lagi tuh. Ya. Nah, saya pernah mengalami hal itu, Ustaz Guru. Jadi, yang saya sampaikan pada waktu saya pernah mengalami istilahnya mati suri dulu, juga saya memulai mendekatkan diri, tapi terhalang oleh karena kata-kata, gunjingan, ya cemoohan itu, soalim, dikasih misalkan di lingkungan merokok atau alkohol segala macam itu, saya menolak dengan akhirnya saya jauh dari teman-teman seperti itu, Ustaz Guru. Nggak apa-apa, Bang. Jadi gini, Bang. Kan kemarin saya sempat saya cerita tuh, bahwasanya orang kita ini sebetulnya Allah telah muliakan, ibaratnya di hutan tuh kita ini singa, Bang. Orang Islam ini seperti singa. Singa ini kerjanya mengaum. Allah beri dia taring, Allah beri dia kuku untuk mencakar. Tapi hari-hari sekarang singa ini sudah bergaul dengan kambing. Dia ikut makan rumput dengan kambing, ikut belajar mengembek. Mesti kambing itu tuh makanan kita, malah kita jadikan teman kita dan sebagainya gitu loh. Itu ditamsilkan seperti itu. Nah, hingga suatu hari ketemu singa ini sama temannya lain, singa-singa yang lain. Dia ikut lari juga, pas singa-singa dia datang, dia lari. Dia lari, kambing-kambing pun lari. Singa yang datang dari hutan bingung, kenapa singa takut lihat aku? Dia kan singa juga, kenapa dia lari? Oh, ternyata singa tadi salah paham, dia pikir dia kambing. Nah, maka ditangkaplah satu ekor singa yang bergaul dengan kambing lama mengembek-ngembek tadi. Dibawa dia ke hutan. Diajak 3 hari di hutan. Di hutan diajak ke telaga, di danau, kamu ngaca sekarang. Kamu ngaca. Kamu lihat tuh, ada muka kita sama. Kita ini bukan kambing, kita ini singa. Jangan mau diikat di tanah lapang, jangan mau dikasih makan rumput. Kita bukan mengembek, kita mengaup. Diajarkan dia berdakwah. Kemudian dia ketika dia pulang, dia kembali ke gerombolan kambing tadi. Dia ingin berteman lagi, tapi ternyata kambing tadi nggak bisa terima. Karena ketika para kambing mengembek, dia mengaum. Lari kambing tadi semua. Iya. Nah, dakwah itulah ibarat auman itu, Bang. Maka kambing-kambing tadi yang selama ini bergaul dengan kita, kadang-kadang yang lari itu juga singa juga, tapi dia salah paham juga seperti kita dulu. Nah, itulah tugas kita mendatangi dia, meyakinkan dia kalau dia singa. Nah, jadi Abang nggak usah khawatir ketika ada orang lari meninggalkan kita. Nanti akan Allah hantarkan teman-teman yang baru, macan-macan yang lain, singa-singa yang lain, gitu. Karena hakikat teman yang sebetulnya itu apa? Siapa? Teman yang sebetulnya, teman yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itulah teman. Itulah sesungguhnya. Nah, tapi kalau orang yang mengajak kita maksiat, Bang, mengajak kita jauh dari Allah, itu bukan teman, itu musuh kita. Dia membawa kita tersiksa di jahanam. Ini bahaya, Bang. Begitu. Jadi nggak usah terkesan, Bang. Tangan kita cuma 2, ingat ditulis nanti nih di status, tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga. Terus berjalan sampai menuju Allah. Apa sunnahnya? Coba banyak orang azan, orang mengajak orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ajarkan sunnahnya apa? Tutup telinga. Maknanya kalau kau sudah mulai berdakwah, tutup telingamu. Nggak usah dengar apa kata orang. Apa kata orang? Oh, hebat kamu. Pujian orang tidak akan membuat kita terbang. Hati-hati, Bang, tepuk tangan itu bisa bahaya. Karena banyak nyamuk itu mati gara-gara tepuk tangan. Tepuk tangan, betul. Iya, bunuh nyamuk karena pakai tepuk tangan. Iya, gara-gara tepuk tangan binasa dia. Subhanallah. Ini kita pertanyaan banyak banget nih, Bang. Ustaz dari tanggapannya kalau musik apa nih? Ini musik lagi nih. Kalau kita tanya, kita jawab aja ini apa nih? Lagu lirik selawat Ustaz dari nyanyian bidah seperti yang atau
tanggapannya kalau musik nyanyian bid'ah seperti bid'ah. Alhamdulillah gara-gara lagu-lagu yang saya buat bang, itu udah ribuan orang mungkin yang Karkuzari ya yang cerita tersentuh orang Islam menjadi sholat. Terus kan banyak banget orang-orang non Muslim tuh, bahkan saya upload di YouTube kemarin tuh penyanyi gereja, dia tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar lagu yang saya buat. Tersebarnya Islam di Nusantara ini bang melalui pendekatan sosial budaya, melalui pendekatan seni, melalui panggung-panggung hiburan. Melalui Songo bikin lirik-lirik, bikin lagu-lagu yang syair religi. Dan dulu Masya Allah, dari zaman dulu sampai sekarang belum ada kesepakatan daripada ulama tentang hukum hakam perkara ini. Ini namanya khilafiyah. Khilafiyah. Jadi kalau khilafiyah itu bukan salah satunya benar bang. Khilafiyah itu dua-duanya benar. Orang yang mengharamkan alat musik itu bukan karena mereka keras, tapi karena mereka hati-hati, dia punya dalil. Orang yang membolehkan bukan karena mereka lembek, mereka pun hati-hati. Karena ada maslahat di sana. Coba bayangkan kalau semua orang-orang Islam tidak berkarya, orang Islam tidak bikin lagu-lagu religi bang. Yang tersisa hanya lagu-lagu maksiat, lagu-lagu tentang kedurhakaan kepada Allah, tentang mabuk, tentang zina, tentang kesyirikan kepada Allah. Coba bayangkan apa jadinya dunia ini, anak-anak kita yang didengar cuma lagu-lagu maksiat saja. Maka nangislah kalian semua nanti ketika anak-anak kalian lagu-lagu jorok di rumah. Karena nggak ada. Ada satu orang Habib, guru saya, Masya Allah di Malang, Habib Muhammad bin Anis. Beliau cerita, dulu dia agak sedikit keras tentang musik itulah. Mungkin satu hari dia mendengar anak SD pulang di rumah, dia nyanyi lagu jorok-jorok. Dia sambil lari-lari pulang nyanyi lagu jorok-jorok dia. Dia astagfirullah, lagu apa ini? Gitu. Kemudian berapa hari kemudian anak yang sama dia pulang dari sekolah dia, tapi dia nyanyi salawatan. Dia nyanyi lagunya yang dibuat sama Habib Syekh. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Subhanallah, kayak sekarang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Berapa banyak orang ingat mati sebab lagu itu. Berapa banyak orang bertobat. Salah satunya saya. Salah satunya Bang Adia, Masya Allah. Salah satunya Ustadz Guru saya. Saya Masya Allah mendengar dakwah melalui lagu yang Ustadz Guru sampaikan, itu rasanya tuh menyentuh dalam sekali, dan alhamdulillah itu saya dengar kembali. Sebenarnya udah lama, tapi rasanya tuh masih tetap hati ini menolak, hati ini frontal ya, karena memang masih pikir itu pandangnya tuh ke duniawi. Ya, Insya Allah. Gabung lagi. Ustadz Guru, terima kasih. Lanjutkan. Jadi, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah Ustadz Guru. Benar juga yang Ustadz Guru sampaikan tadi malam ya. Berdakwah ini sebenarnya bukan untuk orang lain. Betul. Orang lain itu media. Orang lain itu sarana dakwah. Sarana dakwah, mohon maaf. Ya, orang lain sarana dakwah. Diri kita. Targetnya diri sendiri. Diri kita sasaran dakwah. Diri kita sasaran dakwah. Nah, itu saya berasa banget saya alami Ustadz Guru, dimana semakin saya menyampaikan semakin rasanya tuh hati ini perlu terus menyerap jalan kebaikan tadi, dakwah untuk kebaikan tadi. Nah, ini yang saya rasakan beberapa hari ini Ustadz Guru. Iya. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan mohon bimbingannya juga tetap istiqomah. Semoga tidak labil lagi, tidak membara lagi ketika keluar rumah ya syahwatnya. Betul. Ini yang kendala yang saya alami selama menjalankan profesi di industri fitness ini. Iya bang. Nggak apa-apa bang. Abang tuh jangan bilang sama teman-teman yang di Binaraga, begini. Allah Ta'ala itu bang bisa beri antum hidayah sebelum terkenal. Bisa. Sebelum jadi binaraga, jadi juara dunia, bisa saja Allah kasih hidayah tuh Bang Adia Novali ini, bisa. Tapi kenapa Allah kasih hidayah sekarang? Kenapa? Supaya abang bisa berdakwah kepada semua binaraga-binaraga itu. Oh, Masya Allah. Bisa dakwah sama Arnold Schwarzenegger di Amerika tuh. Sebab tuh Arnold masuk Islam gara-gara antum bang. Iya, Masya Allah. Iya. Siapa tahu itu orang-orang semua tuh, Masya Allah, dapat hidayah gara-gara ngeliat antum. Jadi bukan meninggalkan profesi, jangan. Tetap. Cuman kita akan bikin rules yang baru nih, kita bikin protap baru nih. Pakainya
Sekarang nanti gimana atlet-atlet binaraga yang muslim, dia tutup auratnya. Keren kan? Dia pakai sarung kan. Nah, jadi naik panggung tuh pakai sarungan semua kan, gajah duduk tuh. Kayak orang musola kan. Itu dapat sponsor tuh kita. Nah, dia pakai peci kan, pakai peci. Ini ada Bang Vasco Rusemi nih, Masya Allah nih, luar biasa nih. Nah, dia luar biasa. Jadi begitu Bang, Allah bisa berhidayah orang sebelum dia jadi pejabat. Tapi kenapa Allah beri hidayah ketika jadi pejabat? Supaya dia berdakwah dengan jabatannya. Allah bisa berhidayah kita sebelum kita jadi artis terkenal, jadi seorang yang hebat, jadi menteri dan sebagainya. Tapi kenapa Allah berhidayah setelah jadi terkenal, setelah kaya? Supaya kita gunakan harta untuk dakwah, supaya kita gunakan popularitas kita untuk dakwah. Begitu maksudnya Bang. Jadi saya sedih banget ketika melihat orang ketika dia terkenal nih, artis nih. Kemudian dia dapat hidayah, dia tinggalkan dunia artisnya. Itu saya sedih ngelihatnya. Bukan itu salah ya. Itu mungkin satu keputusan yang mereka ambil juga. Itu mungkin ada kemaslahatan juga buat iman mereka. Dia korbankan popularitasnya, dia mengasingkan diri, dia pergi jadi orang biasa, menjualan bakso, jualan macam-macam kan. Jadi anak memahami bahwasanya dakwah ini tidak merubah seorang petani jadi pedagang. Petani tetap jadi petani, berdakwah dengan pertaniannya. Pedagang tetap jadi pedagang, dia berdakwah dengan perdagangannya. Atlet tetap jadi atlet. Kalau antum tinggalkan itu tempat-tempat fitness, tempat, siapa yang membuat suasana agama di sana Bang? Aneh, nggak mungkin ada yang masuk ke sana. Kiai-kiai nggak sanggup dia ngeliat orang-orang pakai. Iya. Nanti kita lapas latihan kita bisa buat suasana juga. Cuman begitu Bang. Agama Islam ini agama yang sangat luas. Terlalu luas untuk disempitkan. Tidak ada yang lebih luas dari Islam. Agama Islam adalah agama yang sangat tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam ini dalam, tidak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ini sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dari Islam, terlalu indah untuk dirusak. Maka jangan sampai kita jadi asbab fitnah. Ya, pemusik berdakwah dengan musiknya. Ya, berdakwah dengan musiknya. Ya, Maher Zain itu datang langsung kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Antum tahu Syekh Yusuf Al-Qardawi? Itu pemimpinnya para ulama yang ada di seluruh dunia sekarang. Mufti besar. Bertanya tentang hukum musik lagu religi yang insya Allah itu. Ya, dia tanyakan apa hukum lagu ini. Maka Syekh Yusuf Al-Qardawi katakan ini bagus. Musik itu seperti orang bercakap-cakap. Kalau baik musiknya, baiklah itu percakapannya. Baik syairnya. Syair yang paling penting. Kalau alat sih apa sih? Alat tuh khilaf. Ada teman anak bilang sama ada tentang musiknya. Dia bilang Rasulullah tuh mengharamkan gitar bro. Nabi itu mengatakan gitar haram kata kita. Bilang tanya, hati-hati jangan bawa nama Nabi, jangan berdusta atas nama Nabi. Kalau berdusta atas nama Nabi, maka kau akan buat siapkan tempat di Jahannam. Lah maksudnya apa? Apa merek gitar di zaman Nabi? Anda tanya sama dia. Kalau memang Nabi mengharapkan gitar, apa merek gitar di zaman Nabi? Dia bingung. Karena gitar itu baru ada beberapa ratus tahun yang lalu. Di zaman Nabi belum ada itu bass synthesizer itu. Belum ada itu keyboard, organ tunggal, saxophone itu belum ada Bang zaman itu. Yang ada zaman Nabi itu cuma gendang. Dan Nabi tidak mengharamkan. Karena apa buktinya? Waktu Idul Fitri, waktu Hari Raya, Nabi suruh pukul gendang. Waktu pernikahan, Nabi tanya, kenapa pernikahan ini seperti pemakaman, tidak ada musiknya? Ayo pukul rebana kalian. Nah, zaman dulu belum ada organ tunggal, Bang. Di zaman Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, mereka menggunakan media wayang, gamelan, dan sebagainya. Jadi orang Islam itu dua dalilnya, Bang. Yang pertama dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua dalil akal. Islam itu orang berakal. Orang kalau tidak punya akal, akalnya rusak, dia tak bisa memahami. Dia membaca hadis itu tekstual, Bang. Oh ini begini ini. Dia tekstual, dia tidak mencari asbabul wurudnya hadis itu. Kalau Al-Quran dia tidak mencari asbabun nuzul ayat itu. Dia baca terjemahan, kemudian ditafsirkan sendiri. Maka kesalahan terbesar umat Islam hari ini apa? Yang pertama salah tafsir, Bang. Salah tafsir. Nah, yang pertama. Yang kedua salah timing, Semua gimana Tad? Kalau musik yang kerja di tempat malam mencari rezekinya, antum usahakan menghindari fitnah. Menghindari fitnah, Bang. Kalau di tempat hiburan malam rata-rata itu musiknya itu bercampur dengan khamar, dengan orang mabuk, orang maksiat, orang khalwat, laki perempuan, tinggalkan itu.
tinggalkan. Datang ke sana untuk dakwah di sana, bukan untuk ikut bersenang-senang di sana. Nah, kita harus memahami ya. Kalau ini manfaat azas manfaat mudaratnya. Kalau perkara itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat, tinggalkan. Bahaya itu. Gitu, Bang. Nah, jadi sekarang nih Bang Adi ya, antum tetap pikir, pelan-pelan teman-teman diajak satu persatu. Jangan usah berat-berat, sampaikan saja sama dia 2 kalimat itu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan gym ini. Yang ngasih itu Allah, bukan kontes. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan catering. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan musik. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan perdaganganmu. La ilaha illallah, sampaikan itu. Yang kedua, sampaikan tentang dunia sebentar, akhirat selamanya. Sebentar lagi kita mati, buat persiapan. Gak lama lagi kita berangkat ke akhirat. Begitu, Bang. Dakwahnya sederhana aja. Gak usah bicara halal haram di sana. Halal haram biar Ustaz Soman yang bicara. Halal haram biar Ustaz Al-Hidayat yang bicara. Kita nggak usah, Bang. Kita aja orang sholat ke masjid, aja orang hidupkan sunnah Nabi. Ingatkan dia minum tangan kanan, Bang. Jangan berdiri minum ya, Bang. Ingatkan dia kalau pipis jongkok, jangan berdiri. Itu aja dakwah-dakwah sederhana aja. Masuk masjid kaki kanan, Bang. Keluar masjid kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, Bang. Keluar kaki kanan. Begitu dakwah kita. Nah, yang ringan-ringan senyum, Bang. Ya. Tapi itu agama, Bang. Agama itu. Masya Allah. Sunnahnya ya. Bagaimana mencari rezeki dengan berpolitik, mau penjaranya? Nggak ada masalah juga. Ada orang berjuang dengan politiknya dia. Kita jangan husnuzon terus sama orang. Banyak juga orang-orang soleh yang di politik. Ya, ada teman-teman di partai-partai Islam, mereka ingin menegakkan agama dengan perpolitikan. Bagus. Silahkan. Ya, yang penting kita jangan menjual agama Allah. Kita harus membeli agama Allah dengan harta dan diri kita. Nah, gunakan politik untuk agama itu benar. Jangan sampai kebalik, gunakan agama untuk politik. Gunakan ayat hadis, tapi ternyata untuk kepentingan kantong pribadi, untuk dunia. Itu bahaya. Nah, haram itu, Bang, nggak boleh di-DJ-kan. Itu kurang ajar orangnya. Jadi dia orang bertanya nih, bagaimana hukum lagu-lagu Islami di-DJ-kan? Itu yang salah bukan lagunya, itu otaknya orang yang DJ. Alhamdulillah lagu anak di SAS itu belum ada yang DJ-kan sampai sekarang. Anak nggak ridho kalau ada orang berusaha lagu itu. Itu lagu dibuat dengan air mata, dengan keringat, dengan pengorbanan, dengan tangisan. Iya. Oh di DJ, di remik kan ya. Ada tuh. Ya. Bagus mau deko live IG sambil nyender pipis aku. Allahu Akbar. Allahumma sholli. Oke, jadi pada intinya Ustadz Guru, berdakwahlah sesuai profesimu ya. Ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Catat itu, Bang. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Jadi kan status nanti itu, Bang. Biar orang paham. Ya, baik. Gitu. Ada lagi yang bertanya nih? Pertanyaan banyak sekali. Ustaz Guru. Apa pertanyaan itu, Bang? Ayo kita ngobrol sini, Bang. Siapa tahu dapat manfaat orang, Bang. Roland Abdullah, Mas. Ya, Alhamdulillah ini live bareng Ustaz Guru yang menonton banyak. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang mendengar diberkahi, diridhoi oleh Allah SWT juga ya apa yang disampaikan ini. Ya, semoga kita semua dalam lindungannya. Ini Ustaz Guru, saya nggak mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Bang. Santai, Bang. Nih teman-teman mungkin ada yang belum kenal nih, Firdaus. Firdaus antum mesti tahu nih, abang nih guru saya nih yang lagi live sama saya, Bang Adia ini. Beliau atlet bidaraga. Nah, jadi beliau mungkin lagi latihan tadi live ya. Jadi anaknya iseng masuk tadi, beliau santai-santai karena. Jadi antum nggak usah dibilang pakai baju lah nang video katanya. Kalau pakai baju kan nanti nggak kelihatan ototnya. Justru saya kayak kemarin suruh buka-buka baju, tapi nggak bisa. Karena di rumah kemarin ada orang lain kan, jadi kita mau buka otot, mau bikin video nggak bisa. Gitu. Iya kebetulan tadi habis latihan sebentar tadi langsung latihan sebentar, pamping-pamping ada. Anda juga keringatan seharian tadi, Bang. Nyotot dong gede, Bang. Itu mulai kenceng nggak? Kenceng, Bang. Itu. Tapi Anda jalan jadi susah nih, kaki Anda jadi bengkak-bengkak gini. Rasa sakit gitu ya? Sakit, Bang, sakit. Baru mulai latihan. Ya, enggak apa-apa Ustaz Guru, itu nanti kita bawa sholat itu terstretching dia, terbawa lentur kembali, itu kontraksinya. Jadi nggak usah panik dengan sakitnya itu. Terus aja paksain aja, besok tetap lagi itu ya, gerakan itu ya. Terus ya.
Asal jangan lupa ketika mau memulai itu bawa pemanasan dulu aja. Ya, anak work for yang kemarin itu, Bang. Sebentar, saya ambil sorban dulu. Ah, iya. Siap, siap. Ya, sahabat fitnessku, alhamdulillah kita kali ini live. Selain olahraga, selain fisik luarnya, kita juga harus menyiram dalamnya. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Oh, tuh ada salam tuh Bang dari Ketapang tuh Bang. Salam dari Manis Mata. Manis Mata, ya ini salah satu pulau di daerah Ketapang ini. Ini penghasil ikan juga nih daerah Manis Mata. Ana udah 3 kali ke Ketapang Bang. 3 kali apa 2 kali ya lupa. Itulah jalan Allah ya, Mak. Sering ke Ketapang tapi nggak ketemu kita di sana. Iya, iya. Allah jumpain di sini di Instagram. Oke Bang, kentang saya sudah matang. Saya harus menu yang berikut nih. Siap, Ustadz Guru, terima kasih atas nasihatnya. Salam buat teman-teman semua. Salam buat keluarga di rumah. Teman-teman jangan lupa di follow ya, di follow beliau sekarang ya, Bang Adia ya.